Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang stasiun nonaktif Bantul Kota, stasiun Cepit beserta jalurnya. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama Bagas Cahya Aji, yang kedua Dwi Fitriani, yang ketiga Engkel Valentina, yang keempat Fajarasih Lutfia, yang kelima Farhan Azhara, dan yang terakhir Muhammad Ahsan. Next. Untuk profil stasiun Pasar Bantul ini dibangun sebagai jalur kereta api lintas Yogyakarta, Sradakan, dan Sewu Galur. Untuk tahun pendirian stasiun Bantul, belum ditemukan sumber yang jelas pembangunan stasiun ini. Stasiun ini dibangun dibarengi dengan pendirian rumah dinas yang ditempati oleh para pengelola stasiun. Fungsi dari dibangun rumah dinas sebagai tempat tinggal petugas perkebunan untuk memantau pengangkutan bahan produksi. Stasiun ini dibuka pada 21 Mei 1895 dan ditutup pada tahun 1973. Lalu stasiun ini beralih fungsi menjadi stasiun angkutan tetes tebu hingga pertengahan tahun 1980. Stasiun ini terletak di selatan seberang Pasar Bantul. Oke, bisa next. Profil jalur. Jalur kereta api yang profil jalur ini terletak menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Didirikan stasiun-stasiun kecil yaitu stasiun Cepit. Stasiun Cepit didirikan pada tahun 1212 oleh Netherlands Indigenous Spoorweg Manspeeds. Ditutup pada tahun 1273. Letak stasiun Cepit diperkirakan terletak di sebelah utara pos polisi yang terletak di sebelah barat pertigaan Cepit. Ini stasiun Cepit sudah hilang keberadaannya. Jalurnya itu dibangun di dua tahap. Tahap pertama yaitu jalur Jogja Serandakan dan jalur kedua Serandakan Bosok. Jalur Jogja Serandakan itu sepanjang 23 km mulai aktif beroperasi pada tahun 1895 dan bagian kedua Serandakan ke Bosok sepanjang 2 km mulai aktif beroperasi pada tahun 1915. Next. Atraksi di stasiun Cepit yang ada di stasiun Cepit cukup memadai. Tak jauh dari stasiun Cepit terdapat masjid, rumah makan, penginapan hingga tempat pembelanjaan. Salah satu daya tarik yang berada di dekat dengan stasiun Cepit adalah Desa Wisata Tembi dan dekat stasiun Bantul adalah warung makan stasiun. Next. Desa Wisata Tembi. Atraksi Desa Wisata Tembi ada 4, yaitu suasana pedesaan yang asri, pengalaman kehidupan pedesaan, dan museum rumah budaya Tembi dan wisata kuliner Tembi. Next. Warung makan stasiun. Ini warung diberi nama warung makan stasiun untuk memberi informasi kepada yang akan mencari keberadaan stasiun ini. Terdapat banyak atraksi yang ada di sekitar stasiun Bantul. Namun yang menjadi tarik utama adalah warung makan stasiun. Warung makan ini diberi nama stasiun agar membuktikan bahwa dulunya tempat ini adalah stasiun, dan sekarang juga terdapat bengkel motor tradisional. Next. Selanjutnya ada aksesibilitas. Akses jalan yang dapat ditempuh menuju stasiun Cepit dan Bantul bisa dilewati melalui stasiun sebelumnya, yaitu stasiun Winongo yang terletak di daerah Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul. Berangkat dari stasiun tersebut, arah menuju ke stasiun Cepit harus melewati jalan kampung yang masih tersisa bekas jalur kereta menuju kota Bantul, hingga tiba di titik pertemuan dengan jalan raya, lalu tiba di daerah Cepit dan menemukan sebuah halte bernama halte Cepit. Lokasinya sendiri berada di pertigaan Cepit dan dekat dengan pos polisi. Di sana tidak ditemukan bekas sisa jalur rel kereta. Sedikit informasi bahwa stasiun Cepit dibangun dengan bangunan semi permanen sehingga rusak dan hilang terkena pembangunan jalan, dan kini menjadi kawasan pertokoan. Kemudian berangkat dari kawasan
Cepit akan mengakses Jalan Bantul untuk menuju Stasiun Bantul. Sampai di depan Stadion Dwi Windu, terus menuju arah selatan sejauh 700 meter, hingga menemukan bangunan tua berwarna kuning di sisi timur jalan utama, itu merupakan bangunan bekas Stasiun Bantul. Akses untuk menuju stasiun tersebut akan lebih mudah jika menggunakan kendaraan pribadi, karena akan terkendala informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai tepatnya lokasi stasiun tersebut, diakibatkan sudah menghilangnya bekas jalur rel kereta. Namun, akan lebih mudah jika ditanyakan kepada masyarakat yang benar-benar mengetahui sejarah stasiun tersebut. Jalan yang dilalui juga akan sedikit sulit ditebak, karena beberapa rel penghubung antar stasiun akan melewati perkampungan, serta jembatan tanpa pembatas yang hanya bisa dilewati oleh satu motor. Oke, selanjutnya ada amenitas. Amenitas di stasiun Bantul sendiri itu udah cukup memadai karena beragam, namun sangat disayangkan untuk akomodasinya masih sangat minim. Amenitas yang dapat kita temukan di stasiun Bantul antara lain itu ada tempat ibadah, rumah makan, tempat penginapan, tempat layanan publik, dan beragam fasilitas publik lainnya. Sedangkan di stasiun Cepit sendiri, amenitas diperkirakan dari lokasi stasiun yang berada di sebelah utara pos polisi yang terletak di sebelah pertigaan Cepit ini, amenitasnya juga sama, sudah memadai. Terdapat beragam fasilitas yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Namun, melihat dari persebarannya, amenitas yang mendominasi di sekitar stasiun Cepit ini adalah rumah makan. Terdapat banyak sekali rumah makan di sekitar stasiun Cepit. Antara lain itu ada Oma Ingkung Cepit Pondoworajo dan Warung Soto Babat Bu Mulyono. Selain itu, di sekitar stasiun Cepit juga terdapat beberapa fasilitas penunjang publik lainnya seperti ATM dan juga tempat pembelanjaan. Next. Selanjutnya, available package. Walaupun bekas stasiun Cepit sudah menjadi pos polisi Cepit di dekat pertigaan Cepit, tapi berkembang destinasi wisata, yaitu Desa Wisata Tembi. Desa Wisata Tembi adalah desa yang aktivitasnya sangat menjunjung tinggi budaya Jawa, sehingga menawarkan paket-paket yang berbudaya Jawa pula, misalnya membatik kain senilai 30.000, membatik topeng senilai 50.000, kerajinan tangan berupa tempat pensil, tempat tisu, atau gerabah yang diwarnai senilai 25-50.000 dan sebagainya. Di Desa Wisata Tembi terdapat penginapan yaitu Homestay Tembi yang menyediakan pilihan paket kegiatan bagi para wisatawan dengan rincian paket pertama yaitu paket A dengan harga umum Rp320.000 per orang dan harga pelajar Rp260.000 per orang dengan fasilitas coffee break dan makan siang, membatik kain atau topeng, membuat kerajinan tempat pensil, membuat atau mewarnai tembikar, membajak sawah atau menanam padi, dan membuat bantu sawah atau banyumili yang merupakan saluran irigasi di sawah. Kemudian untuk permainan tradisional yang ada dalam paket yaitu lari tek-tek atau tarik tambang, tangkap bebek atau pegang belut, dan yang terakhir paket kesenian gejok lesung yaitu menumbuk padi dengan lesung atau angklung dengan rincian bila ruangan kamar ber-AC menambah Rp130.000 per orang dan non-AC Rp85.000 per orang. Paket yang kedua, paket B dengan harga umum Rp235.000 per orang dan harga pelajarnya Rp175.000 per orang dengan fasilitas coffee break
dan makan siang, membatik kain atau topeng, membuat atau mewarnai tembikar, bajak sawah atau menanam padi, lomba bakyak, atau membuat bantu sawah atau banyu mili, pegang belut atau tarik tambang, dan yang terakhir gobak sodor dengan rincian ber-AC Rp130.000 per orang dan non-AC Rp85.000 per orang, termasuk makan pagi seperti paket yang sebelumnya. Kemudian paket ketiga, paket C, dengan harga umum Rp187 per orang dan harga pelajarnya Rp137.500 per orang dengan fasilitas kafe break dan makan siang, batik kain atau batik topeng, membuat tembikar atau mewarnai tembikar, bajak sawah atau menanam padi, permainan tradisional berupa lari tek-tek atau gobak sodor, membuat banyu mili atau tarik tambang. Dengan rincian seperti dua paket di atas. Lalu ketentuan minimal 25 orang minimal pemesanan untuk 25 orang untuk setiap paket. Yang keempat, paket kegiatan kuliner. Yang pertama, membuat tempe kedelai senilai Rp20.000 per orang, lalu membuat sagon senilai Rp20.000 per orang, dan yang terakhir membuat pisang goreng senilai Rp20.000 per orang. Dan yang terakhir, paket lainnya berupa yang pertama naik dokar dari Tembi menuju Kasongan senilai Rp450.000 per 3 jam dengan ketentuan satu dokar berisi 5 orang. Yang kedua, naik sepeda ontel keliling desa dengan harga Rp35.000 per 10 jam. Next. Untuk aktivitas masih berhubungan erat dengan budaya Jawa. Kegiatannya berupa membatik, baik kain maupun topeng, bersepeda keliling desa, membajak sawah atau menanam padi, menumbuk padi dengan lesung, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula Museum Rumah Budaya Tembi yang bisa kita nikmati, yang memiliki koleksi barang-barang bersejarah dan perabot orang Jawa zaman dahulu kala. Seperti topeng, gamelan, dan lainnya. Next. Kemudian ada ancillary atau fasilitas penunjang lainnya seperti bank, fasilitas kesehatan, kantor pos. Fasilitas-fasilitas tersebut awalnya dibangun dengan tujuan untuk khalayak umum. Di daerah stasiun Bantul sendiri, untuk bank ada BNI Syariah KCP Bantul, Bank Bantul, Bank BTN, dan lain-lain. Lalu ada fasilitas kesehatan seperti Apotek Widuri dan RSPKU Muhammadiyah. Kemudian ada kantor pos dan jasa pengiriman sejenis, yaitu kantor pos Bantul dan CNE Cabang Bantul. Lalu untuk daerah stasiun Cepit, terutama fokusnya pada daerah Desa Wisata Tembi, ada Bank BPD DIY. Untuk fasilitas kesehatannya ada Apotek Mulia Farma 3. Untuk daerah Desa Tembi sendiri, rumah sakitnya cukup jauh, jadi saya hanya memasukkan Apotek Mulia Farma 3. Kemudian ada kantor pos dan jasa pengiriman. Yang paling dekat adalah kantor pos cabang Tembi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terutama mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.